dalam kehidupan tentunya banyak sekali momentum atau trigger yang akan membawa kita jauh lebih tinggi dari hari ini. Termasuk perjuangan yang begitu luar biasa dari titik nol seorang Ibu Yuli yang dari kecil disebutnya Ibu Yuli Antik. Mari kita, sahabat, kita pertanyakan trigger apa yang membuat beliau bertemu dengan Darut Tauhid Peduli. Momen apa, Bu, yang membuat Ibu bertemu dengan Darut Tauhid Peduli itu? Jadi dari dulu tuh sebenarnya saya itu waktu masih di Jawa Timur itu kebayangnya kepingin ketemu Aa Kim dari dulu emang. Dari dulu, cuman ya? saya nggak ngerti mau ngapain, cuman saya kepingin ketemu aja. Nah pas di Bekasi ternyata orang-orang dekat saya itu seringnya ke DT Peduli. Nah saya cuma dijanjiin terus nggak pernah nyampe. Ya besok kita udah jandan, udah begini, kok nggak jadi lagi, nggak jadi. Terus saya bingung, kok saya cuma dijanjiin terus. Nah akhirnya karena keinginan kuat yang dari Jawa Timur itu, saya nyari sendiri di internet. Saya nyari sebenarnya saya kepingin kesini, kemana sih? Nah alhamdulillah saya ketemu alamat di Geger Kalong. Nah awal mulanya dari situ. Awalnya dari situ. Jadi Ibu memutuskan dari Bekasi ke Geger Kalong dulu. Iya, jadi saya nyari alamat di Google tuh, nyari. Betul. Nah, terus saya nyari nomor telepon. Akhirnya saya ketemu waktu itu sama Pak Ali. Nah, terus saya diketemukan langsung. Lah, kok cepet sekali, saya bilang. Jadi saya langsung seminggu langsung dijadwalkan bisa ketemu sama Aa Kim di 10 Oktober 2019. 10 Oktober 2019. Jadi saya udah berapa tahun kepingin ketemu, tapi cuma dijanjiin aja baik dari dinasnya, dari tetangga saya, dan ya nanti saya ketemuin ya, tapi nggak jadi. Jadi sudah lama, baru hampir setahun lebih baru saya ketemu langsung. Dan alhamdulillah ternyata di situ Allah menunjukkan jalan dan Hakim langsung memanggil DT Peduli, direkturnya DT Peduli. Jadi dipanggil langsung, terus saya langsung dikenalkan sama beliaunya. Saya ditanya, Hakim, Ibu kegiatannya apa? Saya ngajar keliling gratis, langsung bekerja. Duitnya dari mana? Kata Hakim. Ya dari saya sendiri, kalau pas punya uang, kalau nggak punya uang ngajar saya berhenti. Nah terus akhirnya sama Hakim dipanggilkan sama Direktur DT Peduli, dan saya langsung sudah minta nomor kontaknya, itu jalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah semenjak saya bergabung sama DT Peduli, baik yang di pusat maupun di DT Peduli Bekasi, itu nyambung, saya bisa membuka cabang di 3 cabang di daerah kemiskinan. Jadi daerah di mana saja, Bu? Bekasi ada di Labansari, itu daerah tertinggal. Betul. Jadi di situ itu tempatnya banjir Sungai Citarum. Terus di Muara Gembong itu pusatnya kemiskinan, kumuh lagi, seperti itu. Banyak anak disabilitas di situ. Ya, dan kondisinya mengenaskan. Jadi anak-anak Down syndrome di situ golongan masyarakatnya yang tidak mampu. Kondisinya sangat, di kampung saya di Jawa Timur itu orang miskin, tetapi ini Bekasi dekatnya Jakarta, kenapa begini? Betul. Jadi saya kaget, kok ada ya orang miskin jadi begini. Saya sampai nggak bisa bercerita karena kalau saya orang miskin di Jawa Timur nggak seperti itu. Nah alhamdulillah saya terus selama 2019 sampai 2020 didampingi DT Peduli. Jadi dari banjir, dari semuanya saya ngikutin, dan saya di sana banyak yang kena Bang Emok. Tahu Bang Emok? Riba. Jadi sudah miskin, riba. Jadi saya ingin utang ya, Bu, ya? Iya, jadi seperti itu. Ternyata di situ harus dirubah cara berpikirnya. Jadi rata-rata yang saya tahu dari baik itu penyandang cacat atau disabilitas atau masyarakat miskin, itu yang dirubah pertama kali adalah cara berpikirnya, cara pandang mereka. Open mindset. Iya, itu. Nah, kalau sudah begitu, mereka akan bisa merubah hidupnya. Karena walaupun akan dibantu apapun, kalau cara berpikirnya tidak berubah, mereka tetap tangannya di bawah. Karena itu yang saya lihat. Nah, saya di Bekasi alhamdulillah dengan DT Peduli, dengan perjuangan yang sangat panjang, bisa buka di 3 cabang, yaitu Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Desa Sukaindah, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukaindah. Dengan beragam jenis pelatihan. Iya, dengan beragam jenis. Ada pelatihan ternak lele. Iya, ada lele, ada pertanian, dan saya menjalin hubungan sama kementerian-kementerian dan swasta. Seperti itu. Jadi programnya semua inklusi. Inklusi. Betul. Saya tambahkan,
egaliter seperti Iya. kata Soekarno. Iya. Kesetaraan. Baik Ibu, saya akan mengajukan. Ini sebenarnya iseng aja sih Bu. Iya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Iya. Jawab dengan lugas dan sertakan juga alasannya. Siap. Baik ya Bu ya. Ya. Yang pertama, jika Ibu terlahir kembali, apa yang akan Ibu lakukan? Terlahir. Dalam artian, kan sekarang sebagai seorang difabel, Iya. kalau Ibu lahir kembali, Ibu pengen jadi apa sih? Kalau saya terlahir kembali, kalau Allah memberikan saya cacat, saya bersyukur karena dengan kecacatan saya, dengan disabilitas saya, ternyata saya lebih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi nggak ingin berubah, Tidak, tetap ingin seperti ini? iya. Karena saya dengan disabilitas ini adalah anugerah, saya mampu berkarya, bahkan saya bisa membimbing teman-teman sesama disabilitas, membimbing warga masyarakat miskin untuk berubah seperti itu. Belum tentu kalau saya nanti normal saya bisa jadi seperti ini. Tuh, jadi saya tidak ingin berubah, saya sudah merasa bersyukur dan kecacatan saya, disabilitas saya ini adalah anugerah terindah yang orang lain belum tentu punya. Ada berapa orang yang sudah Ibu Bina. bantu? Alhamdulillah, saya tidak pernah menghitung, tetapi saya sudah punya kurang lebih 20 cabang anggrek KCB, anggrek karya cacat berkreasi yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan mereka alhamdulillah mindsetnya sudah bisa ngikutin saya, tidak menuntut hak tapi menggali potensi diri, tetapi menunjukkan menjalankan kewajiban, dan itu alhamdulillah mereka sudah bisa, walaupun kecil-kecil mereka mandiri seperti itu. Usianya rata-rata berapa Bu? Kita usia mulai dari anak-anak, karena kalau anak-anak itu biasanya SD, SMP? ya seperti itu kita ajarin. Masuknya saya minta kalau mereka masih bisa masuk di sekolah normal, saya anjurkan untuk sekolah normal. Karena apa? Biar mereka cara berpikirnya luas. Betul, betul. Karena Jadi- saya sendiri dulu di sekolah normal, jadi saya tidak ngajarkan mereka masuk SLB, karena mereka akan terkurung lagi di Betul, situ. betul. Kecuali anak-anak yang C. Betul. Seperti itu baru Down di syndrome, SLB, ya Down syndrome. autisme. Nah itu baru. Tapi kalau mereka masih fisiknya seperti itu, tunarungu, seperti itu, kalau dia masih mampu di normal, saya anjurkan tetap di normal. Karena apa? Di situ akan terbuka fakta yang sebenarnya. Kalau kamu tetap di SLB, kamu nggak akan terbuka. Seperti itu. Jadi dari- lingkungannya yang membangun Iya, dia, buat dia percaya diri percaya ya Bu, ya? diri, betul. Terus dia juga akan merasa bahwa saya ini normal semuanya. Betul. Yang membedakan kan cuma fisiknya aja. Betul, betul, Begitu. betul. Jadi kalau dia dikelompokkan menjadi kelompok sosial tersendiri, mereka akan terpuruk lagi. Baik, pertanyaan kedua. Ya. Saya akan melakukan titik-titik untuk menggapai titik-titik. Untuk saya nih, Betul. jadi saya tetap akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul? Betul. Luar biasa. Dan poin ketiga Bu, setelah di acara ini, Ya. di momen ini Ibu akan melakukan apa? Bukan hanya untuk difabel, tetapi untuk lingkungan Ibu. Jadi selama ini yang saya kerjakan, saya tidak muluk-muluk karena saya juga bukan siapa-siapa. Jadi orang memandang saya juga masih belum siapa-siapa. Jadi saya hanya ingin memberikan sesuai kemampuan saya, kecil, sederhana, tetapi istiqomah dan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar, khususnya untuk teman-teman penyandang cacat atau disabilitas dan warga masyarakat yang membutuhkan. Dan bahkan saya kepingin dengan adanya bergabung sama DT ini, Betul. bisa merubah mindset teman-teman, khususnya di cabang-cabang DT Peduli yang ada di Indonesia, seperti itu, supaya apa, teman-teman penyandang cacat atau disabilitas itu lebih mengutamakan karyanya, bukan mengutamakan saya ini disabilitasnya, seperti itu. Jadi saya ingin melakukan hal-hal kecil semampu saya, tetapi istiqomah untuk masyarakat yang membutuhkan. Istiqomahnya ini yang berat Bu. Iya, istiqomah. Yang berat. Termasuk kemarin memberikan edukasi di Difabel Creative Center. Jadi Iya. kalau di Kota Bandung tuh kita sudah, sebenarnya kalau DT Peduli sudah mulai mengubah kata dari tadi cacat, Menjadi disabilitas, disabilitas, menjadi difabel. difabel. Kita sedang concern ke sana gitu. Iya, iya.
Jadi alhamdulillah kemarin saya sempat ngobrol, sebenarnya kalau teman-teman itu tentang keterampilan, tentang karya tidak perlu diragukan. Betul. Cuman merubah mindset mereka bahwa mereka mampu bersaing sama orang normal. Itu yang harus diperjuangkan. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas Ya. pembelajaran yang begitu berharga. Ya. Sahabat, ada bongkahan kata yang Ya. saya dapatkan tadi. Jadi jangan berpaku terhadap kata cacatnya, Ya. tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan ini. Ya. Saya Lugi Basuki bersama DT Peduli, inilah acara Difabel Bisa Berkarya. Mentari bersinar membakar semangat, udara yang segar berikan ketenangan, ada makna